Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, kami akan melaksanakan praktik coaching bersama saya Kismatun Nafiah dari UPT SD Negeri Ngatri 3 beserta Dwi Wulan Rahmasari dari UPT SD Negeri Ngembol 3 dan juga Tri Putrika dari UPT SD Negeri Birowo 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mudrik. Waalaikumsalam Bu Nafi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Begini Bu Mudrik, pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Mudrik? Ya, Bu. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pra-observasi ini ya Bu ya. Yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present Bu. Ya. Terus kemudian yang kedua saya mendengarkan aktif dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Budi seperti itu Bu. Oh, baiklah. Yang kedua Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Ya. Untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oh ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, indikator apa yang Ibu ingin ada pada coaching kita kali ini? Indikator yang saya inginkan pada coaching kita kali ini yaitu saya ingin coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan, kemudian melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bu, lebih. Ya. Demikianlah tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Setelah ini Bu Mudrik bisa melakukan coaching. Semoga lancar dan sesuai yang Ibu harapkan. Demikian ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wulan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mudri, alhamdulillah luar biasa. Iya Bu Wulan, ada apa nih? Apa yang ingin Ibu Wulan bicarakan pada hari ini? Begini Bu, saya itu mengalami sedikit hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Bu. Nah, pada kesempatan kali ini materinya itu pada penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda dan anak-anak enggan menanyakan kesulitan yang mereka hadapi. Jadi pada hari ini Bu Wulan akan membicarakan tentang hambatan Ibu ya dalam materi matematika pada penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Oh iya Bu. Nah, apa yang ingin Bu Wulan harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya kesini tadi ingin meminta solusi begitu ya Bu, supaya nanti anak-anak itu dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan itu dengan penyebut yang berbeda bisa mereka lakukan, serta mereka dapat memahami konsep perkalian dalam matematika dan anak juga dapat menanyakan kesulitan yang terjadi pada pembelajaran matematika nanti. Oh iya Bu, jadi pembicaraan sore ini
harapan Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada pada materi matematika, tentunya pada pengurangan dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, Ya, betul. menurut pengamatan Ibu nih, kriteria siswa yang berhasil itu kriteria yang bagaimana atau yang seperti apa, Bu? Ya, kalau menurut saya kriteria anak berhasil itu berarti dia dapat melakukan atau menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan itu menggunakan penyebut yang berbeda. Begitu, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, siswa yang dapat dikatakan berhasil itu apabila telah berhasil menyelesaikan operasi hitung matematika termasuk pecahan tadi ya Bu ya, Iya, dengan betul. penyebut yang berbeda. Ya. Nah, sekarang gini Bu ya, kalau misalnya siswa itu dikatakan berhasil dengan nilai idealnya, misalnya skala itu 8. Nah, ini berarti siswa Ibu berada pada skala berapa ya kira-kira? Kalau di kelas saya dikatakan ideal itu dengan skala 8, maka siswa saya itu masih sangat rendah begitu dengan skala 6. Dia belum bisa melakukan penyelesaian penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oh iya. Nah, kalau kondisi di siswanya Bu Wulan itu berada di skala 6. Kira-kira apa nih tindakan Bu Wulan selanjutnya untuk mencapai nilai ideal itu, Bu? Nah, yang saya lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut, yang pertama adalah melakukan pengamatan begitu ya Bu. Saya amati dulu peserta didik, kemudian saya melakukan analisis mengapa anak tidak bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut dengan penyebut yang berbeda. Ternyata sudah saya lakukan itu, mereka itu belum paham tentang konsep perkaliannya, Bu. Jadi untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan menyebut berbeda mereka sangat kesulitan. Nah, saya punya ide gitu Bu, bahwa untuk pemahaman konsep perkalian itu saya bagi menjadi 2. Nah, yang pertama saya menggunakan lidi itu untuk perkalian 1 sampai 5. Nah, sedangkan untuk perkalian 6 sampai 9 itu saya menggunakan jari matika begitu. Oh iya, jadi kendala siswa Ibu di kelas itu belum mau bertanya tentang pemahaman konsep perkalian, dan Ibu telah melakukan pengamatan dan ternyata pada pemahaman konsepnya yang belum begitu berhasil ya. Betul. Nah, dalam menggunakan teknik tersebut Bu, kira-kira apa kendala Ibu yang akan Ibu yang sudah saya alami yang gitu sudah Ibu alami? Nah, dalam kendalanya itu ternyata saya itu membutuhkan banyak waktu. Nah, dan anak-anak itu kurang waktu, intinya adalah melakukan konsep perkalian. Iya. Berarti dalam permasalahan di kelas Bu Wulan nih sudah mendapatkan solusi ya tadi dengan menggunakan lidi untuk pemahaman perkalian 1 sampai 5 dan jari matika perkalian 6 sampai 9. Betul, Bu. Nah, bagaimana langkah Ibu selanjutnya dalam mengatasi permasalahan waktu tersebut, Bu? Ya, karena kurangnya waktu gitu ya dalam saya menerangkan anak-anak konsep perkalian, saya itu punya ide untuk melakukan pengunduran waktu pulang sekolah gitu. Jadi saya pertama awalnya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada orang tua melalui WA group bahwa nanti anak-anak pulang akan lebih lambat 10 menit. Nah, di waktu 10 menit itu saya akan melakukan konsep perkalian menggunakan lidi tadi Bu dan jari matika. Oh iya Bu, dalam membuat lidi tadi membuat bahan-bahannya itu kira-kira alat dan bahan apa saja yang Bu Wulan butuhkan? Ya, tentunya karena saya menggunakan metode lidi itu, ya pasti saya membutuhkan lidi. Nah, untuk perkalian 1 sampai 5 saya membutuhkan lidi sebanyak 50 biji. Nah, sedangkan untuk jari matika anak-anak ya pasti sudah punya jari tangan masing-masing. Iya, bagus sekali Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang
yang membantu Ibu dalam menggunakan media tersebut agar tujuan Ibu itu sesuai dengan harapan? Ya tentunya pasti adalah rekan sejawat dalam membantu untuk mempersiapkan metode yang nanti saya akan lakukan kepada anak-anak. Baiklah, berarti Ibu berkolaborasi dengan teman Betul, sejawat seperti itu ya. Oh iya Bu, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan metode pemahaman konsep perkalian tersebut di kelas Ya, Ibu? mungkin kurang lebih 1 minggu cukup Bu. 1 minggu ya. Ya, oh iya Bu, boleh. Kalau boleh saya merangkum permasalahan Bu Wulan yaitu tentang pemahaman konsep matematika pada pecahan yang Dengan penyebut yang berbeda, konsep perkaliannya seperti itu ya Bu ya. Nah, yang tadi 1 sampai 5 menggunakan biji, yang 6 sampai 9 dapat menggunakan jari-jari jari matikanya. Nah, Bu, kira-kira pada sesi ini sesuai dengan harapan Ibu apa tidak? Sesuai dengan tujuan awal apa tidak? Ya sangat sesuai Bu, tentunya sesuai dengan tujuan awal saya bahwa saya ingin mendapatkan solusi bahwa anak-anak paham menggunakan konsep perkalian dalam nanti untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Begitu. Ya, baiklah Bu Wulan, kita sudah berada di sesi akhir. Ini bagaimana perasaan Bu Wulan sekarang? Alhamdulillah tentunya sangat lega sekali Bu. Saya merasa senang, tenang, dan saya sangat lega bahwa dengan metode yang nanti saya akan terapkan bisa membantu permasalahan saya. Ya, alhamdulillah ya Bu Wulan kalau begitu. Berarti 1 minggu lagi kita akan bertemu kembali ya Bu Wulan. Saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Wulan. 1 minggu lagi ya kita akan bertemu dan saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita Ibu tentang keberhasilan Ibu nih dalam menerapkan metode tersebut berjalan dengan lancar dan baik agar mendapatkan nilai yang ideal tadi Bu Wulan ya. Amin ya rabbal alamin. Pasti saya akan menceritakan praktik baik nanti Bu. Iya, saya tunggu ya. Iya, terima kasih ya Bu atas waktu luangnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Sama-sama Bu Wulan. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bu Wulan sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mudrik. Waalaikumsalam Bu Nafi. Sebelum penutupan kegiatan coaching kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Mudrik. Yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait pada indikator ketercapaian? Saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian, saya telah melakukan percakapan sesuai dengan metode percakapan Alur-Tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi seorang uji. Gitu Bu. Oh iya Bu, menurut saya sebagai observer nih ya, kegiatan coaching yang sudah Bu Mudrik lakukan untuk seorang coach yaitu Bu Wulan sudah berjalan dengan baik. Terlihat percakapan Alur-Tirta yang sudah Ibu lakukan di situ, bagaimana Ibu menggali pertanyaan, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Wulan sebagai coach, itu sudah nampak ya Bu, sehingga Bu Wulan sebagai coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian juga terlihat juga prinsip coaching antara Bu Wulan, antara Bu Mudrik dengan Bu Wulan.
pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Ya, Sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Wulan tadi? kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih memahami lagi alur tirta sehingga proses coaching selanjutnya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Setelah semakin memahami alur tirta, kedepannya lagi semoga kita dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih maksimal, lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu Mudrik. Ya, betul sekali, Bu Nafi. Demikian tadi ya Bu, observasi yang dapat saya lakukan setelah ke coaching. Terima kasih Bu Mudrik. Sama-sama, Bu Nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Wulan sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Begini Bu Nafi, jadi hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bu Nafi terkait dengan pra-observasi, karena saya hari ini bertugas sebagai observer dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, begitu ya. Ya, Bu. Nah, kegiatan observasi kali ini saya hanya ingin melihat apakah pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching, gitu ya. Jadi prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, begitu. Ya, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu gitu ya sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nanti Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu pertama present Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, baik-baik. Ya. Nah, yang kedua nih Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi? Kira-kira yang ingin saya observasi yang mana? Kompetensi yang spesifik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik-baik, terima kasih. Dan yang pertanyaan terakhir kali ini, Ya. indikator apa yang mungkin Ibu ingin ada pada coaching yang nanti Ibu lakukan? Indikator pada coaching yang akan saya lakukan, saya berharap coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, nanti coach juga bisa menentukan langkah apa atau tindakan apa yang dia lakukan setelah proses coaching ini berjalan. Seperti itu, Bu. Iya, ya. Demikian kegiatan pra-observer yang bisa kita lakukan, Bu Nafi. Ya. Semoga coaching yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Amin. Silahkan lakukan kegiatan coaching bersama coaching. Saya akan bertindak sebagai observer. Baik, Bu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mudrik, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nafi, alhamdulillah baik Bu. Oh ya, kemarin chat di WA ya. Iya Bu. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini? Gini loh Bu, saya mau cerita nih Bu Ya. tentang keadaan kelas saya, yaitu ada 2 anak yang belum bisa membaca dengan lancar Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa di kelas Ibu kelas 1 ya? Iya. Yang belum lancar membaca. Jadi apa nih yang menjadi harapan Ibu dalam percakapan kita di sore hari ini? Nah, dari percakapan kita di sore hari ini, Ya. saya ingin menemukan solusi yang terbaik Bu dari keadaan 2 siswa tersebut. Dari yang belum bisa membaca menjadi lancar membaca, karena di kelas 1 itu
diharapkan siswa sudah memiliki keterampilan untuk membaca dengan lancar, Bu. Oh, jadi harapan Bu Mudrik itu siswa kelas 1 sudah memiliki keterampilan membaca dengan baik. Iya. Benar ya, Bu? Iya, seperti itu, Bu. Dikatakan anak sudah memiliki keterampilan membaca itu menurut Bu Mudrik anak yang bagaimana? Menurut saya anak dapat dikatakan terampil membaca jika ia sudah mampu membaca rangkaian kata ataupun kalimat sederhana tanpa mengeja, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh, jadi anak itu dikatakan memiliki keterampilan membaca dengan baik jika anak itu sudah mampu membaca kata ataupun kalimat sederhana tanpa dieja. Nah, jika ada skala 1 sampai 10 nih Bu Mudrik, menurut Bu Mudrik keadaan kelas Ibu tentang keterampilan membaca ini sekarang berada di level berapa? Untuk keterampilan membaca di siswa kelas saya itu masih berada pada level 6, Bu. Oh, jadi Iya. kelas Ibu untuk saat ini berada di level 6. Iya. Nah, ada nggak langkah-langkah yang ingin Bu Mudrik lakukan supaya meningkatkan ke level berikutnya untuk mencapai skala ideal? Yang akan saya lakukan, saya akan membuat media pembelajaran, Bu, berupa kartu kata. Nah, yang nantinya kartu kata itu akan digabungkan menjadi kalimat walaupun itu nanti sederhana, Bu, seperti itu. Oh, jadi yang akan Bu Mudrik lakukan adalah membuat media pembelajaran berupa kartu kata. Nah, dalam mewujudkan kartu kata itu, bagaimana usaha Bu Mudrik dalam mengadakannya? Untuk mewujudkan kartu kata itu, saya rencananya akan membuat kartu kata yang dari kertas asturo yang berwarna-warni itu, Bu. Ya. Dan saya akan menuliskan perkataannya menggunakan spidol yang berwarna-warni agar media tersebut dapat menarik minat anak untuk meningkatkan keterampilan membaca. Kelas 1. Menarik sekali Bu Mudrik dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa kartu kata. Itu Bu Mudrik menggunakan kertas yang berwarna-warni dan juga spidol berwarna-warni ya, Bu. Pastinya akan meningkatkan minat belajar anak dalam membaca. Ya, betul sekali, Bu. Untuk membuat media pembelajaran tersebut, Bu Mudrik, kira-kira ada nggak rekan Bu Mudrik yang membantu? Rencananya saya akan mengajak Bu Yeni, Bu. Itu salah satu teman saya di sekolah, karena Bu Yeni itu kreatif dalam membuat media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan anak, terutama membaca, harus jadi di kelas saya. Wah, kebetulan sekali ya, Bu. Iya. Dari percakapan kita di sore hari ini, apa yang dapat Bu Mudrik simpulkan? Untuk mengatasi siswa yang kurang memiliki keterampilan untuk membaca, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia, saya akan menggunakan kartu kata yang berwarna-warni dengan tulisan yang berwarna-warni pula untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca. Maksud saya yang kartu kata itu nanti menarik sehingga anak tersebut memiliki keterampilan membaca, memotivasi siswa seperti itu. Kapan nih Bu Mudrik akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa kartu suku kata ini? Rencananya saya akan menggunakan media tersebut pada hari Selasa depan, Bu, karena saya harus mempersiapkan betul media pembelajaran yang saya gunakan agar media tersebut dapat menarik dan meningkatkan motivasi siswa dalam keterampilan membaca, meningkatkan keterampilan membaca tadi, Bu. Wah, semakin cepat semakin lebih baik. Iya, seperti betul itu ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kemudian dari percakapan kita sore hari ini, apa nih yang dapat Bu Mudrik simpulkan? Dari percakapan kita sore hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa
untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas saya, yaitu kurangnya keterampilan membaca ya Bu. Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa kartu kata yang saya buat semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan motivasi anak terutama pada keterampilan membaca sederhana, teks sederhana. Baiklah Bu Mudrik, karena waktu kita hampir habis nih ya, bagaimana perasaan Bu Mudrik sekarang setelah melakukan percakapan ini? Perasaan saya senang dan lega Bu, karena saya dapat menceritakan permasalahan saya yang terjadi di kelas saya dan saya menemukan solusi dari percakapan kita hari ini. Alhamdulillah. Ini hari Selasa ya Bu Mudrik. Iya Bang. Prakteknya setelah itu nanti saya udah nggak sabar mau mendengar cerita Bu Mudrik dan cerita kabar baiknya tentang hasil pembelajaran menggunakan media yang menarik ya Bu ya. Baik Bu Nafi, terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dengan baik cerita tentang permasalahan di kelas saya. Sama-sama Bu Mudrik, semoga dilancarkan pembelajaran yang akan dilakukan, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nafi. Waalaikumsalam Bu Bulan. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah terlaksana begitu ya Bu Nafi? Betul Bu Bulan. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan kegiatan coaching nanti, saya ingin melakukan pertanyaan penutup gitu ya pasca observasi yang saya lakukan gitu. Baik. Nah, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching nih. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Baik Bu Bulan, terkait indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu dengan menentukan tujuan dalam percakapan itu Bu Bulan, kemudian juga identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir yaitu tanggung jawab atau komitmen dari seorang coach atas rencana aksinya. Seperti itu Bu Bulan. Ya, betul. Oh ya Bu, saya sudah alhamdulillah tadi sudah melakukan observer, sudah melakukan kegiatan mengobservasi coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Bu Mudrik. Ya, betul kan? Ya. Dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dari kegiatan coaching itu juga Ibu sudah menggali, mengidentifikasi, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach sebagai Bu Mudrik tadi yang berperan coach, nah itu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Begitu, alhamdulillah gitu ya Bu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum nanti kita tutup gitu. Ibu sebelumnya kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan bersama Bu Mudrik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bulan yaitu ingin memperdalam lagi tentang percakapan alur Tirta yang saya gunakan dalam kegiatan coaching, sehingga kegiatan coaching yang saya lakukan di kemudian hari akan bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu. Alhamdulillah begitu ya, tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kita dapat melakukan coaching di kemudian hari dengan yang lebih baik lagi gitu ya. Betul, lebih bisa mengidentifikasi, bisa menggali serta memberikan manfaat kepada bagi kita semua. Begitu. Terima kasih atas kegiatan coaching kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.